Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan sepemikiran di channel kita Sepemikiran. Di setiap cerita ada pemikiran. Kebalik kayaknya ya. Di setiap pemikiran ada cerita. Tapi kalau nggak kebalik gitu. Iya, enggak apa-apa. Baik teman-teman sekalian, kawan-kawan sepemikiran, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang pecinta sepak bola ya. Luar biasa. Jadi kita sekarang sedang ada di Ashifa. Ya, jadi Ashifa bersama Om Zul. Nah, nanti kita akan ngobrol banyak tentang apa itu dunia bola, kemudian juga tentang Ashifa, tentang Om Zul, dan mungkin tentang yang lainnya. Nggak tahu Haji Wawan nanti nariknya kemana tuh. Nah, kalau saya biasanya yang bagian-bagian agak nyeleneh-nyeleneh gitu sih. Tapi nggak tahu nanti kalau Om Zul ngasih kode melotot gitu, harus saya terusin. Iya, hati-hati loh. Pemain bola. Kakinya ringan. Khawatirnya dijadiin tiang gawang nanti. Siap. Ayo Ji, kita persilahkan ke Om Zul dulu untuk memperkenalkan diri beliau. Om Zul, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Zulkifli. Hari ini saya dapat kehormatan Alhamdulillah. kedatangan tamu dari dua ustadz. Ya, Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Salam masyuka juga. Dan menurut saya pagi hari ini Jumat ya, tentu hari yang barokah. Amin. Dan kita juga insya Allah berbicara tentang masa depan bangsa lewat sepak bola ya. Nah, mungkin pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Saya di Ashifa ini mungkin sekedar informasi aja, kepanjangannya dari Aji Santoso International Football Academy. Jadi Aji Santoso International Football Academy. Jadi saya kebetulan memang berkawan dengan Coach Aji. Kita kebetulan satu visi, ingin membuat sekolah sepak bola yang bertaraf internasional. Dan alhamdulillah pada tahun 2013 kita juga bekerja sama dengan pemerintah Kota Malang dan diberikan lahan ini untuk dikelola untuk menjadi sekolah sepak bola yang hari ini kita kenal dengan nama Ashifa. Jadi ini sudah masuk tahun ke-11. Alhamdulillah perjalanan kita sampai dengan tahun ke-11 ini cukup bagus dan tetap menjadi akademi pionir yang akademi terintegrasi dengan fasilitas yang lain sesuai dengan kebutuhan para atlet. Kalau kita berbicara tentang sepak bola ya, kan ada banyak aspek ya sepak bola itu ya. Tapi kan orang yang tahu tuh sepak bola itu sepak bola profesional. Iya, liga profesional. Mungkin ya liga profesional. Jadi kalau kita lihat di tim-tim di negara-negara Eropa tuh mungkin kita sebut ada Man City, Manchester United, Liverpool ya. Atau mungkin kalau di Indonesia ini ada Persib Bandung, Arema, sepak bola Denpasar. Iya. Oh iya. Emang masih ada. Gelora Dewata. Iya. Gila, itu zaman saya masih SD loh. Nah itu kan output sepak bola tuh. Iya. Tapi kan prosesnya awalnya ini, bagaimana proses bahan mentah menjadi bahan jadi ini kan tentu butuh penanganan yang terukur, butuh penanganan yang totalitas. Butuh penanganan yang benar-benar harus harus ya yang terbaik lah ya. Holistik. Jadi, menyeluruh. Jadi mulai dari pemerintah, masyarakat itu sebenarnya harus benar-benar satu visi. Nah, cuman kan persoalannya yang ada di Indonesia ini, kenapa sampai dengan hari ini kita harus jujur, kita masih jauh ketinggalan ya. Walaupun kita lihat ya hiruk pikuk sepak bola belakangan ini cukup semakin tinggi, semakin oke. Tapi kalau secara data kita masih sangat jauh ketinggalan dibandingkan negara-negara yang sudah lebih punya prestasi. Secara peringkat FIFA itu mereka bisa direct main ke Eropa. Contoh misalnya ada salah satu pemain top di Jepang, dia bisa dari klub misalnya nasional Jepang. Iya. Tim nasional Jepang atau salah satu klub profesional Jepang, dia bisa langsung melompat, langsung main ke 5 top Liga Eropa seperti Italia, Inggris, Jerman, gitu kan. Kalau secara di dunia bahasanya itu dalam dunia sepak bola itu karir tertinggi yang ingin dicapai itu memang ke Eropa ya, ke liga-liga
profesional Eropa itu? Sekarang kan memang yang menjadi kiblat sepak bola itu kan di Eropa. 5 top liga terbaik itu kan ada di Eropa. 5 top liga terbaik. Oke. Ada di Inggris. Liga Inggris ya, kemudian Jerman, Spanyol, kemudian ada Itali. Ya, oke, jelas Itali. Kemudian ada ya mungkin Belanda ya. 5 top ini. Nah, itu gimana kita mau menyusul negara-negara yang udah jauh lebih advance ya dibanding kita? Iya, betul. Karena kayak Jepang, Korea itu ketika ada pemain bagus, mereka langsung bisa lompat, langsung transfernya bisa direct. Artinya standarnya keterima di sana langsung ya. Keterima. Kualitinya. Bisa. Betapapun anak Indonesia, atlet Indonesia itu bagus di Liga 1 misalnya Liga Profesional kita. Iya. Ketika dia mau main ke Liga Profesional yang 5 tadi nggak bisa, karena kita terbentur dengan peringkat FIFA. Jauh ya. Jauh. Jadi kita tuh masih peringkat 140-an. Kalau dia mau ke Liga Eropa harus kemana dulu ya, tuh? Tim nasional ya harus ke liga-liga yang nomor 2. Mungkin Liga Belgia. Ya kan, mungkin liga yang artinya tahapannya lebih panjang ya. Lebih panjang. Kayak dulu kan ada kasusnya yang salah satu atlet sepak bola dari Jakarta kan Alif. Yang dulu mau dikontrak sama Liverpool tapi kan juga terkendala. Nah itu maksud saya. Padahal secara kemampuan Alif itu bisa. Ya kompetitif, kompetitif. Jadi kalau kita bicara kemampuan secara individu, sebenarnya pemain Indonesia itu banyak punya potensi ya. Potensi luar biasa. Jadi kalau kita berbicara di level tim nasional ya kan masih sangat jauh. Nah tentu ini ada banyak faktor ya, Contoh yang paling sederhana aja sebenarnya kalau kita mau bikin perbandingan Indonesia sama Jepang itu jauh banget. Dengan Jepang sekali Pak? Sangat jauh. Jauh ya. Contoh nih pelatih yang bersertifikat aja. Per tahun 2023 yang saya tahu itu kita jumlah pelatih itu baru ada 8.000 pelatih atau 8.000. Di Jepang itu sudah 80 ribuan. Wah, 10 kali lipat berarti. Jauh banget. Kemudian belum lagi kalau pelatih yang APRO itu yang dia bisa sertifikasi tertinggi lebih tinggi ya oleh federasi. Itu kita itu hitungannya belum nyampe 50 orang. Wah, dikit sekali ya. Di sana sudah 2.000. Ya, jadi bayangkan kalau ada pelatih APRO yang secara keilmuan dia sangat tinggi. Sementara di sana kalau nggak salah cuman ada 10 tim liga profesional. Berarti kan satu tim berapa jumlah APRO-nya di situ gitu ya? Bukan, maksud saya kalau satu klub profesional dilatih oleh head coach hanya satu yang APRO. Oh betul. Berarti sisanya ini kemana dia ngelatih itu? Betul. Berarti sisanya dia ngelatih tim-tim amatir. Oh di bawahnya berarti di level bawahnya. Iya kan. Kemudian selain amatir dia juga akan melatih SSB. Nah bayangkan kelasnya SSB sekolah sepak bola sudah dilatih oleh orang APRO. Secara keilmuan mereka standarnya standar tinggi. Oh, berarti naik dari bawah standarnya. Nah itu dia. Jadi bayangkan sebaliknya kalau Indonesia, kalau kita punya SSB ya, sekolah untuk anak-anak yang grassroots yang umur 7 tahun, yang dia baru belajar main bola. Kalau dia dilatih oleh pelatih yang tidak bersertifikat, ya kan? Kalau tidak sertifikat ini kan berarti tidak dijamin kebenaran cara dia melatih. Standarisasinya kan berarti kan nggak ada. Nah bayangkan kalau anak yang berbakat di umur 7-8 tahun usia grassroots dilatih oleh pelatih yang dalam tanda petik sertifikat, tidak sertifikasi, dan ketika pelatih itu salah memberikan instruksi, nggak jadi ya. Bukan hanya nggak jadi, kesalahan dari seorang atlet, dari seorang pelatih ke atlet itu menjadi kesalahan seumur hidup buat atlet. Oh nempel ya? Nempel seumur hidup dong. Apalagi dari basic dia kan kertas putih kan. Anak-anak grassroots kertas putih. Cara nyoretnya salah, bagaimana dia ngapus ya, dia itu salah semua. Jadi bayangkan. Nah jadi melihat dari kasus itu, kalau saya yakin bahwa kalau kita mau mengembangkan satu bidang, itu secara saintifik itu harus terkait secara erat. Nggak bisa dunia kepelatihan kita itu tidak benar-benar disupport oleh pemerintah atau dalam hal ini oleh federasi gitu ya. Dan menurut saya itu bukan satu-satunya cara, tapi salah satu cara yang sangat penting selain aspek yang lain.
Jadi kalau secara keilmuan kita udah sama, jadi ngelatih dari umur yang anak 7 tahun, 10 tahun ya, usaha-usaha grassroots gitu, sampai dia di usia remaja, jadi dia ilmunya nggak terputus. Nah itu yang sekarang di negara-negara maju itu. Kalau visinya Asifa tuh pengen, kita ini kan di sepak bola nasional ya, di perencanaan sepak bola nasional kan sebenarnya bagian kecil aja, hanya bagian kecil aja, dan kita menurut kita kan apa ya istilahnya cuma sebagai produsen. Jadi kita nih memproduce anak-anak yang berbakat sampai ke jenjang profesional. Begitu itu selesai udah. Jadi kita hanya memproduce pemain berbakat sampai ke jenjang profesional. Nah, dalam perjalanan itu kita melihat ya selama hampir 11 tahun ini kita memang melihat banyak sekali pemain-pemain di luar sana yang punya talenta ya. Yang mana kan usia emas anak-anak latihan ini kan singkat. Iya kan, kalau 2-3 tahun dia tidak dalam ekosistem yang baik dan benar, ya kan? Itu kan kemampuannya akan stuck atau turun. Ya kan? Sehingga dia nanti ketika tamat SMA tuh akan ada di persimpangan. Orang tuanya umumnya pasti akan lebih mendorong kepada ya udah sekolah aja, wis kuliah aja. Padahal ini anak ini punya bakat. Nah, maksud saya tuh kita sampai di level itu aja menurut saya belum ada pemecahan. Loh kalau sambil kuliah sambil latihan bola kan nggak apa-apa? Boleh aja, boleh. Cuman kan pasti akan atur waktunya susah. Itu satu. Yang kedua jam latihan segala macam lah itu udah. Ketika dia fokusnya udah terpecah itu udah berat. Perlu fokus ya. Iya. Membangun talent itu. Nah itu kita sendiri ngalamin ya betapa susahnya, kayak misalnya kita kerjasama dengan SMA negeri itu sulit. Ketika ada panggilan dari klub profesional untuk seleksi atau untuk panggilan timnas itu sekolah-sekolah negeri itu fleksibilitasnya. Iya, itu belum tentu benar-benar ya boro-boro untuk mendorong gitu ya, untuk melepas itu aja mereka dengan segala aturan itu sulit. Makanya saya bilang pemerintah hadir di semua cabang olahraga ya itu sangat dibutuhkan. Mungkin kalau untuk saat ini mungkin bulu tangkis lah kita ya yang sudah levelnya udah benar-benar internasional. Kalau sepak bola menurut saya di pengelolaan untuk sepak bola usia dini itu menurut saya masih perlu penanganan yang serius. Walaupun kita tahu program-program seperti Diklat gitu ya, mungkin sekarang PPLP gitu ya, Diklat Ragunan, dulu kan kita sering dengar tuh. Ragunan ya. Tapi itu kan multi cabur, semua cabang olahraga di situ. Nggak fokus ke cabang-cabang olahraga tertentu. Jadi menurut saya memang pada akhirnya pemerintah memang harus hadir secara serius, bukan hanya secara sporadis aja, bukan hanya secara spontan-spontan aja, program-program yang memang untuk jangka panjang. Menurut saya sih itu. Artinya kan kalau boleh dibilang kan harus ada ya sebut aja political will lah yang spesifik terkait dengan dunia bola ini ya. Iya, saya setuju itu. Memang artinya ya disupport habis-habisan, tidak hanya sporadis tadi. Iya, gitu. Nah kalau visi kita itu tadi ya, cuma kendalanya kita juga kan kita ini kan berdiri sendiri nih, Asifa ini kita nggak pernah dapat sponsor dari pihak lain. Oh ya? Jadi kita ini eksis ini karena putaran dari SPP atau iuran dari anak-anak. Oh iya, kayak bikin sekolahan gitu, sekolah umum pada umumnya itu. Betul. Ya jadi, mungkin juga dari kantong pribadinya Om Zul juga. Iya, awalnya begitu. Tapi ya, ya itu ya. Jadi padahal kau jadi curhat. Padahal menteri udah 4 kali datang ke sini. Oh ya? Menteri ya. Tapi ya itulah saya bilang, saya berani katakan memang pemerintah belum benar-benar. Ini kan seharusnya menjadi perhatian juga karena kan tadi kan informasinya kan lahannya punya pemerintah. Ya, pemerintah kota. Jadi kan harusnya supaya tetap maju kan eksis support ya sebenarnya. Iya. Maksudnya gini, kalau support iya support ya, cuman maksudnya dari pemerintah pusatnya itu tidak, ini bukan hanya menyangkut Asifa ya, menyangkut semua sepak bola usia dini dengan segala tataran, segala kebijakan. Karena selain Asifa ini kan juga di luar sana kan juga ada SSB kan banyak juga sekolah bola lainnya. Ya, tapi tidak benar-benar itu dianggap sebagai aset. Padahal kalau kita ini mungkin perlu dibol ini ya.
kalau kita mau berbicara sepak bola senior, kalau kita mau berbicara sepak bola profesional, kalau kita mau berbicara prestasi jangka panjang, jawabannya cuma satu. Kita benar-benar harus mengakomodir sepak bola usia dini. Iya, karena dibentuknya Tanpa sepak bola usia dini, nothing. Dari bibit gitu ya? Nothing. Jadi kalau saya baca ya dalam satu jurnal olahraga itu, kenapa Spanyol itu bisa merajai di berbagai cabang olahraga. Kita sebut aja tenis ada Nadal, sekarang ada Alcaraz, ya kan. Kemudian dunia balap udah nggak bisa lagi disebutin nama-nama semua atlet Spanyol semua. Itu karena memang itu masuk dalam kayak dulu tuh kayak garis besar kebijakan negara gitu. Kayak apa ya, kayak mungkin kebijakan strategis negara lah. Kalau dulu kan namanya GBHN ya, garis besar haluan negara. Nah itu masuk. Gitu. Kenapa? Karena gini Om ya sama Ustadz ya. Sepanjang yang saya tahu, ketika kita di luar negeri, itu bendera berkibar, Indonesia Raya dikumandangkan itu cuma ada 2. Yang pertama ketika ada kepala negara ke sana. Yang kedua ketika ada atlet yang berprestasi yang dia bisa membawa nama negara tersebut. Entah dia dapat gol, ya kan, entah dia menjuarai. Baru lagu Indonesia Raya bisa berkumandang. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang sepak bola, itu seharusnya memang harus masuk dalam kebijakan strategis negara. Nih, dulu sebelum Pak Prabowo jadi presiden, dan saya yakin beliau ini akan membawa negara kita, terutama di cabang sepak bola dan olahraga lah pada umumnya, saya yakin di pemerintahan yang baru ini akan sukses. Kenapa? Karena sebelum beliau jadi presiden aja sudah ada kejuaraan Prabowo Cup. Ada, dan kita salah satu tim yang diundang. Nah, itu padahal itu biaya pribadi itu, dan kami yakin ke depan akan banyak kebijakan-kebijakan yang bagus, dan ini kan sudah bisa kita rasakan ya. Coba kita dulu tidak pernah dapat pelatih-pelatih top seperti Sintayong, pelatih yang paling mahal dalam sejarah, kemudian sekarang Patrick Kluivert ya. Walaupun sekarang perlu kita uji ya. Nah, tapi kebijakan-kebijakan itu kemudian yang lebih dahsyat lagi yang kebijakan naturalisasi. Itu menurut saya sangat dahsyat banget. Ya, mungkin beberapa pro kontra gitu ya, tapi kalau kita lihat media asing di luar sana, komentar netizen negara-negara tetangga, mereka iri dengan kebijakan petinggi-petinggi PSSI kita. Begitu luar biasanya. Jadi harapan kita mudah-mudahan ini benar-benar terus, dan semua olahraga itu harus masuk dalam kebijakan strategis negara seharusnya. Berdampak ke banyak. Sangat berdampak. Sangat berdampak. Berarti kalau secara potensi kan sebenarnya negara ini punya banyak talent ya, punya banyak bakat yang mungkin untuk dikembangkan ya, maksudnya. Berbicara bakat, Indonesia ini sudah dari sana itu sudah diberi given, sudah diberi bakat yang sangat melimpah. Persoalannya itu adalah bukan bakat, tapi bagaimana tata kelolanya. Benar ya? Gimana caranya ngelola sehingga bakat yang sangat luar biasa ini benar-benar sampai di tempat yang tepat dia jadi pemain sepak bola profesional. Jadi intinya dibuatkan satu media kompetisi. Contoh tidak usah jauh-jauh. Di Malang, kota yang kita cintai ini aja, itu kompetisi vakum udah berapa tahun? Nggak ada pertandingan sama sekali. Ini kan ada, sebenarnya Malang ini kan ada liga internal. Malang ini kan orang sebut sebagai barometer sepak bola nasional. Oh iya, Malang ya. Malang, Surabaya ya kan. Di Jawa Barat juga kan, mungkin Bandung gitu ya. Tapi kompetisi internalnya di Ascot itu kalau saya nggak salah itu mungkin sudah tidak jalan, mungkin udah 8 tahun. Berarti di dalam kotanya sendiri. Yes. Kok bisa gitu ya? Nah itu makanya. Padahal kompetisi itu yang mendidik apa ya, teman-teman yang bibit-bibit tadi itu ya, untuk bisa naik nanti lebih lagi. Kita tahu sekarang pemain tim nasional yang sekarang masih eksis, mulai dari beberapa kelompok umur senior gitu ya. Rizky Ridho sama Marcelino Ferdinand, pemain inti di timnas senior. Itu dapatnya dari kompetisi internal Persebaya. Kompetisi internal Persebaya bisa melahirkan pemain dengan level seperti itu. Jadi mereka mengadakan pertandingan terus dapat yang bagus gitu. Jadi ya? kita tuh nggak bermasalah dengan bakat,
bakatnya luar biasa. Belum lagi kalau kita bicara di daerah Tolehu, Maluku sana. Iya, betul. Itu luar biasa. Pasti kuat-kuat Itu tidak pernah putus. Betul. Tidak pernah putus pemain nasional dari daerah Maluku, dari Papua ya. Gitu ya. Nah, itu dia. Tapi Makanya kenceng itu. sekarang Om ini sekedar informasi aja, mungkin lewat podcast ini saya mengundang semua atlet di seluruh Indonesia mulai dari umur 12 sampai umur 16 tahun. Dia terlepas dari ekonomi mampu atau tidak mampu, kalau dia masuk dalam kita punya kategori, kita punya standarisasi, masuk sini kita kasih free. Oke. Semua mulai dari sekolah, dari makan semuanya kita free. Oke, jadi Dan modal diri aja. yes, dan proyek ini kita udah mulai dari beberapa tahun yang lalu. Bahkan dari kita mulai di sini tidak pernah putus siswa yang program yang beasiswa. Iya, iya. Kemarin kita datangkan anak Papua ada 3 orang. Ya kita Itu kuotanya sampai berapa orang? kita nggak pakai kuota. Anak berbakat berapapun kita Sikat. masuk di sini. Oh. Iya, Loh, betul. Karena kita sudah produser. ada program seperti itu, kenapa Iya. kok tidak ada yang ini ya? Oh banyak. Sekarang di sini nih ada 85% dari total siswa itu bersubsidi. Oke. 85% siswa total siswa kita itu bersubsidi. Oke. Jadi kita subsidi. Berarti dilihat talentnya ya memang. Iya dari Thailand, dari Thailand. Tanya ya. Nah, kembali tadi ke yang dari sisi bakat tadi. Jadi ini bukan persoalan bakat tata kelola persoalannya. Iya, sama manajerialnya ya. Yes. Bayangkan saya kalau pernah ada salah satu toko sepak bola di Surabaya itu pernah bilang begini. Tapi waktu itu saya nggak jamani ya. Pernah dalam satu momen Liga Persebaya itu melahirkan 5 pemain nasional Dalam satu momen. dalam satu momen. Tahun berapa itu? Masih ingat nggak? Oh, mungkin tahun 90-an. Oke. Nah, jadi jangan main-main tentang sebuah kompetisi. Kalau kita mau lihat anak itu firm atau tidak sebagai seorang atlet, Mateng atau dia mateng atau tidak, lihat di kompetisi. Nah, bagaimana kita menilai orang kalau kompetisi tidak ada? Nggak pernah ada. apa sih yang membuat matengnya itu ketika di kompetisi itu ketimbang hanya training aja gitu? Ya kan tidak mungkin dong. Misalnya atlet ini atau orang seorang tentara lah, misalnya dia latihan perang, latihan nembak, tapi tidak pernah ada perang. Iya, iya. Nggak mungkin terasa. Kaku juga kan? Bukan berarti kita mau perang, bukan. Iya. Ya, tapi maksudnya itu Ya kompetisi. ada kompetisi, ada kompetisi. Ya Nah, mungkin bukan perang, artinya tidak ada pernah pertandingan menembak atau apa sehingga ya itu kemampuannya tidak pernah diasah Betul. jadinya. Gitu. Anu kata orang tuh biar dia sadar bahwa di atas langit masih ada langit. betul. Jadi kita tahu kan kita bisa mengukur kan. Iya. Nah, jadi harapan saya dengan ini saya juga udah pernah sampaikan ketua KONI kita ke Pak Joni. Jadi khususnya di Kota Malang ini harus dibenahi, terutama di kompetisi internal. Di Malang ini ada kurang lebih mungkin sekitar 40 jumlah klub yang di bawah naungan Askot Malang yang sampai sekarang itu mereka teriak supaya dibuatkan kompetisi. Oh. Gitu. Tapi ini kembali kepada biaya. Kan persoalannya selain kebijakan juga ada biaya. Tapi menurut saya kalau ada masalah- kebijakan, biaya itu pasti ada. Iya. Persoalannya mau apa enggak itu aja Iya, sih. betul. Gitu. Dan biasanya kalau ada kegiatan itu sponsorship juga pasti masuk lah biasanya kan. Pasti. Lah sekarang kenapa sponsor nggak mau ya? Mungkin ya karena kembali lagi ke tata kelolanya juga. Iya. Ya jadi persoalan di Indonesia itu ya mengurainya banyak, tapi pasti bisa asal mau. Dimulai dulu dari atas. Ngomong-ngomong nih, Om Zul sendiri buka sekolah bola ya bersama Coach Coach Aji. Aji kan seperti itu. Kalau Coach Aji kan saya udah tahu, beliau kan memang seniornya di bola. Ini kalau Om Zul ini memang suka bola apa suka tenis nih kan? Enggak. Saya lihat tenis Kebetulan lapangan saya juga kan jago soalnya. perkenalan pertama dengan Coach Aji itu justru di lapangan tenis, sama-sama hobi tenis, sama-sama main tenis. Tahun 2009. Oh. 2009 ya main tenis. Kemudian kita berkawan ya, kawan. Akhirnya saya melempar ide ke beliau, yuk bikin sekolah sepak bola. Oh gitu. Nah, Gayung pun bersambut. Cuman kita kan faktornya kan lapangannya kan Iya. sulit cari lapangan. Lahannya juga mahal. Iya, kan? iya, Wah, iya. itu mahal. Nah, akhirnya kita ngomong dengan salah satu kepala dinas di Malang, Kadispora waktu itu dijabat oleh Pak Hadi Santoso atau Pak Soni. Ini juga salah satu orang berjasa juga. Jadi beliau itu yang membawa kami ke wali kota pada waktu itu, Pak Penny. Nah, beliau ini juga wali kota yang cukup
yang sangat berjasa lah. Karena beliau ini memang gila bola. Gila bola. Pas banget momennya. Pas banget. Jadi ketika kita persentase ya kita kasih gambaran kita mau bikin sekolah sepak bola begini, beliau sangat mendukung sekali. Gitu. Jadi sampai dengan hari ini. Dan alhamdulillah. Ya alhamdulillah, walaupun dengan segala plus minus yang ada di sini, kita masih terus berjuang untuk memajukan sepak bola usia dini. Intinya itu. Kedepan apa sih harapan Om Zul ya terkait satu terkait Asifa ya. Kalau tadi kan terkait dunia bola di lokal sini ya kompetisi gitu ya. Kalau Asifa sendiri kedepan pengennya? Kalau kita kepingin terkait sepak bola usia dini kompetisinya itu benar-benar dibuat standarisasi, sehingga kompetisi ini bukan hanya sebagai turnamen, tapi sebagai liga. Apa bedanya? Nah, kalau liga kan panjang ya. Tapi kalau bisa nih liga panjang tapi dengan biaya yang nggak memberatkan. Ini kan biaya kan ada liga kayak Liga Top Skor ada. Tapi Liga Top Skor pun juga saya hitung juga sebenarnya liga pendek juga. Dan pertandingannya kayak dipaksakan seminggu main 2 kali, main 3 kali itu kan berat. Nggak standar itu kan. Terus harusnya dengan sekali aja sebenarnya. Dengan biaya juga cukup tinggi. Ya, karena menurut saya sih harusnya makanya kembali ke pemerintah hadir dari sisi biaya kan juga ringan, ya. Kemudian dari sisi kualitas kompetisinya, kualitas liganya juga bisa dibuat standarisasi. Menurut saya kalau kita sebagai pelaku pembinaan usia dini itu aja sih sebenarnya harapannya nggak muluk-muluk kok sebenarnya. Kemudian yang kedua ya pemerintah bisa memberikan bantuan secara berkala, nggak selalu materi kok. Ya kan bisa mungkin bantuan yang lain-lain ya, mungkin misalnya kebijakan mencarikan orang tua asuh. Iya. Kita kan pernah juga bersurat kan, maksudnya, tapi kan mungkin nggak ditanggapi ya. Kayak misalnya nih, saya bawa anak Papua 3 orang di sini. Iya, potensi ini kan ini. Potensi biaya kan gede banget ya, biaya makan, sekolah, biaya gede banget, uang saku. Nah seharusnya kalau ada bapak asuh misalnya, bapak asuh itu kan bisa dari BUMN, misalkan gitu kan. Kan setiap perusahaan BUMN itu kan punya CSR kan. Iya. Nah, itu sebenarnya harapan kita ke pemerintah pusat itu hadirlah ke ke lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah sepak bola usia dini yang memang fokus dan mereka concern. Asifa ini hanya salah satu. Ada banyak di luar sana, ya. Seperti di Jawa Tengah juga ada, di Jakarta juga ada. Itu yang memang sudah kita kenal, mereka berjuang. Saya tahu karena saya ngalamin kan udah 11 tahun. Kalau untuk usia sepak bola dini buat kita nih, buat saya sama Coach Aji itu gimana sih? Nggak bisa dibuat bisnis lah. Nggak pasti. Pasti kalau di sini kita cuma kerja bakti aja, kerja bakti, kerja untuk caranya anak-anak ini bisa makan. Iya. Nah ini sebenarnya anggap ya pemerintah lah. Penyaluran hobinya. Iya pemerintah lah sebenarnya yang harus lebih tanggap, ya kan. Value-nya ini bukan hanya sekedar materi. Bukan hanya sekedar materi. Karena kalau boleh dihitung-hitung ya sebenarnya berat. Kalau ngelola yang usia-usia dini. Iya berat. Gitu. Ya bayangkan 85% anak di sini masih kita subsidi kok, kan berat sekali. Usia paling tua berapa, Om? Usia pada saat masuk usia 16. Tapi sekarang ada yang udah umur 17. Yang dia udah selesai masih SMA gitu. Ada yang usia 19 ada. Jadi sekarang aja ada kok yang masih SMA. Jadi sekolahnya kita izinkan dia main udah di liga profesional ada. Ada. Jadi dan saya pribadi bersama Coach Aji dan mungkin teman-teman pelatih itu masih terobsesi. Kami yakin kita masih terus bisa eksis di sini. Mengingat kita punya kok rekam jejak membanggakan siswa Asifa itu pernah ada 5 anak U19. Jadi tim nasional kita 11 lawan 11. Lawan kalau nggak salah Laos gitu, Indonesia lawan Laos. Itu 11 itu 5 dari 11 itu semuanya jebolan Asifa itu. Semua dari Asifa. Wah, keren. Di waktu yang bersamaan. Nah, jadi kita yakin bahwa suatu hari dengan segala segenap kemampuan dan kemauan kita yakin bisa terus eksis.
Cuman ya harapan kita kembali lagi pemerintah bisa mendata lah mana-mana istilahnya sekolah sepak bola yang komitmen jangka panjang itu, sehingga pemerintah pun bisa memberikan bantuan. Itu harapan kita sih itu. Sebenarnya kalau udah umurnya 11 tahun itu ya, umur Asifah 11 berapa? 11 tahun. 11 tahun. Ya, sudah cukup panjang lah, udah cukup lama ya. Seperti itu. Jadi secara problematika tadi banyak sih kalau menurut saya. Tapi ya itu tadi, kalau kita mau membangun sepak bola jangka panjang, membangun timnas senior kita itu bagus, ya harus concern di sepak bola usia dini. Tapi memang ya ini semua tergantung visi, tergantung pada mimpi. Iya. Karena dengan visi mimpi itu yang bikin kita tuh kencang ngejarnya. Kalau itu enggak ada, lemes biasanya. Iya. Spanyol bisa juara dunia, bisa juara Eropa itu udah berapa puluh tahun yang lalu udah masuk dalam kebijakan negara. Iya. Ya, udah masuk dalam kebijakan strategis. Om Zul ada punya putra atau putri? Ini dalam rangka apa nih? Nggak ada. Kira-kira ada penerus pemain bola nggak ini? Ya harapan kita kan di sini kan anak saya semua sini kan. Ya. Jadi kita ini dikat aja nih. Langsung curiga ngapain aja. Udah sepatu ada penerus pemain bola. Gitu. Oh iya harapan kita itu harus ada, ya kan supaya bisa berkembang. Tetap eksis kan? Eksis. Iya. Itu mantap. Biar agak ini nggak serius terus. Kalau beliau ini kan sebenarnya ada sebuah pertanyaan yang dia sendiri udah tahu jawabannya. Nah ini kembali lagi ke ini ya, ke sepak bola usia dini. Contoh yang paling mencolok sekali perbedaannya dengan sepak bola yang sudah profesional di luar sana. Kalau di sana itu setiap tim profesional yang main liga utamanya, dia pasti punya akademi. Pasti punya akademi. Walaupun akademinya itu belum tentu secara direct bisa main di tim utama. Contoh kayak misalnya tim-tim misalnya sekarang anggap misalnya Liverpool gitu ya, atau Manchester United misalnya. Itu yang lain tidak ada masalah. Tapi pembinaan ini jalan terus gitu loh. Pembinaannya jalan terus. Nah kalau kita lihat sekarang Liga 1 kita itu kan sulit mencari Liga 1 yang punya akademi secara solid loh. Bukan akademi yang buat bikin-bikinan. Turunan dari Liga 1. Tapi kan fakta di lapangannya nggak seperti itu. Fakta di lapangannya itu EPA itu hanya dijadikan alat yang istilahnya itu dijadikan alat yang formalitas aja. Keberadaannya, yang penting ada, tapi tidak benar-benar ada pembangunan di sana, gitu. Sayang kan? Ada sebenarnya kalau dari federasi menurut saya udah benar bikin EPA itu, karena dana kucurnya juga gede. Kalau nggak salah satu klub profesional dia punya 3 kelompok umur untuk menyelenggarakan kompetisi EPA itu atau untuk ikut EPA itu ya, dari 16, 18, 20 umurnya. 16, itu kalau saya nggak salah itu bisa dapat angka sampai dengan 2 miliar dari federasi kita. Nah tapi kan persoalannya itu carut marut pengelolaan EPA ini juga luar biasa. Ya memang apalagi kan sebenarnya itu tadi masalah visi dari itu ya, mimpi. Yang kedua masalah profesionalitas. Bukan profesionalitas bolanya, profesionalitas pengelolaan. Manajemen. Padahal kita tuh banyak orang muslim, padahal orang muslim itu harusnya paling kenceng di dua ini. Visinya kenceng, profesionalitas. Yang jadi persoalan kenapa negara-negara yang non muslimnya tidak banyak jauh lebih profesional. Kan izin kita gitu loh. Kita kan. Jadi memang intisari secara Islam itu diadop di sana. Iya. Intisari Islam. Kita tuh melihat kayak nilai-nilai Islam itu praktikal di aplikasi. Justru di sana lebih ya. Sedangkan di kitanya yang orang muslim. Yang sudah muslim. Kayak tadi kan masalah visi. Visi kayak Spanyol, Jerman, Italia itu pasti sudah lama dibangunnya itu. Saking seriusnya mereka dimasukin ke garis besar kebijakan negara kan begitu. Kita ya, coba lihat setiap institusi kita ketika ada persoalan secara hukum, baru satgasnya diturunkan atau satgasnya dibentuk. Reaktif ya. Iya. Setiap kali ada persoalan. Nah, kenapa preventif itu nggak dilakukan? Satgas tetap dibuat. Contoh nih, kayak Satgas sepak bola itu kan karena ada masalah, tapi harusnya dari awal sudah harusnya supaya tidak muncul masalah. Iya, itu dia. Ya, preventif.
Nah ini kan sekarang liga profesional kita jalan kan, itu kan banyak tuh problem-problem yang baik. Misalnya nih kayak pertandingan tim A lawan tim B gitu ya, terjadi berantem huru-hara. Itu kan sebenarnya hanya problem yang muncul di permukaan. Problem ini kan kayak gunung es gitu loh, fenomena gunung es. Problemnya ini tuh banyak. Tapi yang kelihatan ya dikit itu aja. Yang kelihatan, oh pemain ini berantem dengan ini. Kita kan harus tahu penyebabnya kenapa dia berantem. Kita kan kadang-kadang nih kalau kita terjun di sepak bola itu kadang-kadang malu dengan anekdot di luar sana. Karena begini dia bilang, kenapa sepak bola itu banyak digandrungin orang, karena dalam pertandingan sepak bola itu bukan hanya satu cabang olahraga, tapi lebih dari 5 cabang olahraga. Bela diri. Ada bela diri, ada gulat, ada judo, ada taekwondo, ada karate, semua di situ. Bener. Ya kan? Nggak hanya sepak bola ya. Sepak bola. Jadi ya ada satu lagi juga mungkin cabang olahraga lari gawang itu, jadi dia kabur. Iya. Nah jadi ya malu kita kan. Sebenarnya olahraga yang sangat prestis ini harus benar-benar dijaga marwahnya. Iya. Apalagi ya, kita ini orang muslim, harusnya profesional gitu. Lebih profesional. Visi juga gede. Dulu umat muslim itu bisa naklukkan banyak tempat karena visinya kenceng kan. Profesional juga. Seru ya kalau udah ngomongin bola ini. Kalau ini ya, terakhir deh, pemain-pemain muslim dunia itu kan banyak sebenarnya ya. Walaupun bukan dari Indonesia ya. Let's say Mohamed Luis Salah. Kok Luis Salah sih, Muhammad Salah. Nah, Om ngelihat orang-orang kayak begitu kok bisa terbentuk seperti itu. Di sisi lain dia tetap muslim ya. Dan dia tetap bisa bertahan dengan kemuslimannya di tengah-tengah. Mungkin teman-temannya dan lain-lain itu. Ya kembali lagi kan secara prinsip ya, secara prinsipnya kuat. Dan sekarang Mo Salah ini bukan hanya sebagai seorang pemain sepak bola, tapi sekarang udah jadi public figure di luar lapangan sepak bola. Dan hebatnya ini, sebenarnya Inggris ini kan negara yang sangat toleran ya. Iya. Mungkin banyak dari pendengar atau pemirsa ini nggak tahu kalau di Inggris itu ada kampung Muslim. Di London, di London itu ada kampung Muslim ya. Itu dan memang banyak yang mengidolakan, dan di Liverpool itu sendiri memang diakomodir. Jadi pemain-pemain muslim ini memang dirangkul, bahkan difasilitasi. Saya dengar tuh di tempat latihan aja dibuatkan musola, ya kan benar-benar difasilitasi. Karena di Liverpool tuh bukan hanya Mo Salah aja yang pemain muslim. Di situ kan dulu ada Sadio Mane kan. Ada kemudian banyak pemain-pemain muslim di sana yang kerasan. Dan sekarang memang kan banyak pemain muslim di klub-klub liga profesional banyak. Dan profesional mainnya. Bagus maksudnya gitu. Bagus. Secara skill keren lah. Betul. Dan mendapat respon positif juga dari masyarakat, karena kalau dia muslim sejati dia nggak suka mabuk-mabukan. Dia tenang itu, dia tetap bertahan dengan prinsipnya. Kan orang tahu kalau pemain sepak bola itu kan gini, dimanapun ini termasuk di Indonesia, atlet sepak bola ini kan dia bisa mengalami culture shock yang sangat luar biasa. Betul. Kenapa? Karena dulu dia bukan siapa-siapa, dia hanya bahkan dia anak sekolah, masih berseragam sekolah. Ketika dia direkrut oleh klub, oleh tim profesional, tim besar, itu status sosialnya udah berubah. Betul. Bayangkan dia yang tadi anak sekolah, atlet muda, kemudian berubah menjadi atlet profesional, jadi public figure. Gimana nggak mengalami culture shock? Contoh ya, misalnya kayak di Manchester United ya, misalnya siapa strikernya itu, bayangkan dia kalau main akhir pekan aja dia masih seragam sekolah, pulang sekolah kemudian langsung, iya kan? Benar. Itu kan, nah jadi betapa penanganan sepak bola dan support system yang non sepak bola ini benar-benar harus holistik yang tadi saya katakan. Terintegrasi secara holistik, nggak terputus. Sekolahnya harus benar, cara ngomong ke publiknya, etikanya harus bagus. Jadi sekarang gini, di dalam pembelajaran di kursus kepelatihan di FIFA ya, FIFA itu dikatakan begini, kalau mau menjadi atlet berprestasi di sepak bola, dia harus berprestasi dulu di luar sepak bola. Ya kira-kira begitu maknanya. Kalau kamu mau menjadi atlet nomor 1, kamu harus nomor 1 dulu di luar sepak bola.
jam tidurmu harus beres, disiplin. makanmu harus beres, disiplin, kamu harus menghargai waktu, harus beretika yang bagus. Jadi kamu strong sebagai individu. Baru kamu bisa memasuki dunia yang glamor di sepak bola. Dan kamu akan tetap menjadi dirimu sendiri. Itu dia. Jadi itu akan menjadi itu sudah menjadi pakem, menjadi pattern dalam hal ilmu kepelatihan di FIFA. Supaya tadi ya nggak culture shock gitu ya. Culture shock kan banyak di Indonesia. Betul. Yang tadi dia bukan siapa-siapa, begitu jadi atlet dia pegang duit, dikelilingin oleh selebritis, udah berubah. Iya betul. Ngeri juga ya ternyata. Ngeri. Kalau terkenal tuh ngeri. Atlet itu ngeri. Iya. Dia punya duit. Dia punya waktu. Dia kerja, dia dibayari untuk sesuatu yang dia suka. Betul, hobinya dia. Betul. Iya benar juga. Dan dia jadi sasaran media dan bayarannya banyak loh. Karena ini salah satu olahraga paling keren lah, gitu mahal. Ini bursa transfer itu berapa coba? Support lagi juga. Jadi bayangkan kalau dia secara individu nggak strong tuh dia akan gampang. Kira-kira kalau seperti saya ini masih ini jadi apa? Jadi back atau pemain cadangan ada istilahnya dulu pas waktu zaman saya kuliah tuh. Ji, kamu boleh ikut bukan pas itu masih Wan boleh ikut main tapi jadi cadangan mati ya gitu. Anak bawang itu. Jadi kapan mainnya saya nggak ada. Anak bawang. Kalau di tempat saya itu disebut anak bawang. Gitu. Bukan anak gawang ya. Anak bawang. Jadi dianggap ada orangnya tapi dianggap nggak ada. Berarti dengan semakmur saya ini udah nggak bisa. Bisa. Masih ada dulu. Latihan. Ya, coba nanti keliling habis ini. Habis ini kita cobain ya, kita ke lapangan ya. Oke, baik Om Zul. Thank you banget nih, keren insight-insightnya tentang dunia sepak bola. Mantap. Tetap semangat Om, visinya itu keren dan memang nggak mudah. Cuman biasanya nggak mudah ini pahalanya juga banyak. Insyaallah. Ya. Baik teman-teman sekalian, itu obrolan kita dengan Om Zul tentang dunia sepak bola. Kita cukupkan dulu. Kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.